Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fauzi Abdillah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Di sini, saya Sabrina Rida Putri dengan NIM 11036211037 akan membahas tentang ketahanan pangan terhadap ketahanan nasional. Adapun topiknya yaitu evaluasi mengenai kebijakan pemerintah dalam menangani kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di Indonesia, serta strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi persoalan tersebut dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional. Dari topik tersebut, maka saya mengambil subtopik sebagai berikut. Yang pertama, kelangkaan minyak goreng pada ketahanan pangan. Kedua, kebijakan dalam kelangkaan minyak goreng. Dan strategi dalam mewujudkan ketahanan nasional. Apa itu pangan? Pangan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia untuk dapat bertahan hidup. Kecukupan pangan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Ketahanan pangan. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, yaitu Tulus Abadi, mengatakan fenomena kelangkaan minyak goreng saat ini akan terus berulang akibat rapuhnya ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan rapuh karena pemerintah belum berhasil mewujudkan ketahanan pangan yang nyata. Berdasarkan faktor tersebut, masalah pemenuhan pangan bagi seluruh penduduk di suatu wilayah seharusnya menjadi sasaran utama kebijakan suatu negara. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Kaitan ketahanan pangan dengan ketahanan nasional. Ketahanan pangan juga sangat penting karena mendukung pertahanan keamanan. Tidak hanya sebagai komoditas ekonomi, pangan merupakan komoditas yang memiliki fungsi sosial dan politik, baik secara nasional maupun global. Untuk itu, ketahanan pangan memiliki pengaruh penting terhadap keamanan. Ancaman terhadap ketahanan pangan mengakibatkan Indonesia sering mengimpor produk pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam situasi di mana jumlah penduduk masih meningkat, ancaman terhadap produksi pangan telah menimbulkan kekhawatiran. Masalah ketahanan pangan harus disikapi secara serius oleh pemerintah karena menyangkut keberlangsungan negara dan kehidupan generasi penerus bangsa. Jika terjadi krisis pangan, maka stabilitas negara akan terganggu. Kelangkaan bahan pangan seperti minyak goreng ini dapat menjadi ancaman bagi ketahanan nasional Indonesia. Kelangkaan minyak goreng disebabkan karena ada kenaikan dari sisi permintaan atau demand dan penurunan dari sisi penawaran atau supply. Adapun kebijakan pemerintah dalam menangani kasus atau permasalahan kelangkaan minyak, yaitu yang pertama penetapan harga eceran tertinggi, yang kedua subsidi minyak goreng, yang ketiga bantuan langsung tunai, dan Domestic Market Obligation atau DMO dan Domestic Price Obligation atau DPO. Yang pertama, penetapan HET. Diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng sawit justru membuat minyak goreng mengalami kelangkaan di pasaran. Kelangkaan inilah yang pada akhirnya membuat pemerintah mencabut peraturan tersebut pada tanggal 16 Maret silam dan menyerahkan harga jual minyak goreng ke mekanisme pasar. Namun perlu dipahami juga bahwa pencabutan peraturan ini adalah langkah menyerahnya pemerintah kepada penimbun minyak goreng dan angkat tangan terhadap persoalan ini. Anomali juga ditemukan ketika stok minyak goreng membanjiri pasar retail tidak sampai 24 jam setelah pencabutan HET. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah telah gagal melakukan pengawasan terhadap penimbunan minyak goreng yang selama ini terjadi selama kelangkaan minyak goreng di pasaran. Selanjutnya, subsidi minyak goreng. Pemerintah akan memberikan subsidi untuk minyak goreng curah yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD PKS. Kebijakan pemerintah yang memutuskan untuk memberikan subsidi untuk minyak goreng curah dan mengembalikan harga minyak goreng kemasan sesuai mekanisme pasar dinilai akan memberikan implikasi tersendiri. Ekonom Center of Economic dan Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira mengaku tidak setuju dengan langkah yang diambil pemerintah dalam upaya penyediaan kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng tersebut. Adapun, ia merinci sejumlah dampak yang bisa timbul dari kebijakan tersebut. Yang pertama itu migrasi permintaan. Menurutnya, pemberian subsidi pada minyak goreng subsidi akan menggeser permintaan dari minyak goreng kemasan ke minyak goreng curah. Jika ditelisik, perubahan kebijakan ini hanya membolak-balikan dari sebelumnya penyaluran minyak goreng kemasan ke retail modern dengan harga murah dan saat ini beralih ke minyak goreng curah.
Yang kedua, pengawasan yang sulit dilakukan. Dari segi pengawasan akan sangat susah untuk dilakukan lantaran minyak goreng curah tidak memiliki barcode dan kode produksi sehingga ada kemungkinan bisa dioplos dengan minyak jelantah. Yang ketiga, gonta-ganti kebijakan. Gonta-ganti kebijakan ini menandakan pemerintah tidak konsisten, sehingga perlu ditindak tegas jika ada masalah pada distributor. Yang keempat, dana yang tidak mencukupi. Dana tersebut tidak akan cukup untuk menanggung minyak goreng curah. Apalagi minyak goreng curah cukup besar pemanfaatannya baik di rumah tangga maupun UMKM. Dengan begitu akan kembali mengulang minyak goreng subsidi kemasan yang akhirnya habis juga di pasaran. Selanjutnya ada bantuan langsung tunai. Pengamat kebijakan publik, yaitu Agus Pambagio, mengkritik kebijakan pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng yang akan diberikan sebanyak 3 kali mulai April 2022. Menurutnya, kebijakan tersebut tidaklah tepat karena akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Selain itu, ia menilai bahwa kebijakan BLT hanyalah sebuah kebijakan yang malas. Namun, tampaknya hal itu bukan merupakan sebuah solusi karena realitas di lapangan yang banyak terjadi kecurangan yang dilakukan baik dari produser, distributor, bahkan konsumen yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan minyak dengan harga yang murah. Selanjutnya ada DMO dan DPO. Produsen minyak goreng melaporkan bahwa harga khusus bahan baku dalam skema Domestic Price Obligation atau DPO telah diterapkan dalam produksi, tetapi DPO belum diterapkan di sebagian pabrik yang tidak terintegrasi dengan usaha perkebunan. Pasokan bahan baku dengan harga khusus bagi pabrik minyak goreng yang tidak memiliki kebun akan datang seiring dengan berjalannya kebijakan Domestic Market Obligation bagi eksportir CPO, RBD palm oil, dan minyak jelantah. Melalui kebijakan ini, eksportir diwajibkan menyertakan bukti bahwa mereka telah memasok 20% dari volume ekspor untuk kebutuhan dalam negeri. Pabrik yang tidak memiliki kebun bisa menerima pasokan dari perusahaan yang selama ini hanya melakukan ekspor sebelum kebijakan DMO dan DPO terbit. Kewajiban DMO hanya akan menjangkau CPO sebagai bahan baku untuk minyak goreng konsumsi rumah tangga. Adapun harga CPO untuk kebutuhan industri oleokimia dan pangan skala besar tidak akan ikut terpengaruh. Harga khusus untuk CPO bagi kebutuhan industri oleokimia dan pangan skala besar bisa menjadi bumerang bagi Indonesia jika diterapkan. Perbedaan harga antara pasokan CPO untuk kebutuhan domestik dan ekspor bisa menjadi celah bagi negara lain untuk menggugat Indonesia. Lalu selanjutnya ada strategi ketahanan nasional. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa ketahanan pangan sangatlah berpengaruh terhadap ketahanan negara. Oleh karena itu diperlukan strategi-strategi dalam mempertahankan ketahanan pangan. Pemerintah pun telah menyusun kebijakan dalam menjaga rantai ketahanan pangan nasional. Yang pertama, implementasi UU Cipta Kerja untuk terkait penyederhanaan, kecepatan, kepastian, dan perizinan, serta persetujuan ekspor atau impor. Kedua, digitalisasi UMKM yang merupakan bentuk realisasi dari dua agenda besar pemerintah saat ini, yaitu agenda pemulihan ekonomi nasional dan transformasi digital. Ketiga, sinergi BUMN dan BUMN pangan. Sinergi BUMN untuk distribusi hasil pertanian dari sentra produksi ke sentra konsumen, yaitu pengembangan sistem logistik dengan berbasis transportasi kereta api dalam bentuk distribusi bahan pangan ke wilayah timur, serta pembentukan holding BUMN pangan dalam penguatan ekosistem pangan nasional. Dan yang keempat, penguatan kerja sama antar daerah, khususnya dalam pemenuhan pangan. Dalam kasus minyak goreng juga terdapat strategi yang dilakukan untuk mempertahankan ketahanan pangan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR Gades Marjaya Linggih mengatakan pemerintah perlu memprioritaskan proyek strategis nasional atau PSN terkait ketahanan pangan guna menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian kebutuhan pokok seperti minyak goreng. Dikatakan selama ini pemerintah lebih konsentrasi pada sektor infrastruktur dalam kaitannya dengan PSN. Padahal ketahanan pangan sangat dibutuhkan terutama seperti saat ini ketika masyarakat mulai kesulitan mendapatkan minyak goreng dan sejumlah komoditas lainnya termasuk gula.
Dengan sistem Domestic Market Obligation atau DMO, seharusnya Kementerian Perdagangan sudah tahu bagaimana seharusnya mendistribusikan minyak goreng di daerah tertentu karena kebutuhannya sudah bisa dihitung. Artinya, kebutuhan satu daerah akan minyak goreng berbeda dengan daerah lain, tergantung kepadatan penduduknya. Adapun persoalan pengawasan tidak kalah pentingnya dari soal pendistribusian. Artinya, bagaimana pemerintah mengawasi pendistribusian DMO itu sendiri sehingga tidak terjadi pelanggaran atas aturan yang sudah dibuat Kementerian Perdagangan. Menteri Perdagangan harus mampu mengawal dan melaksanakan peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag tentang harga eceran tertinggi untuk minyak goreng dengan ketentuan harga minyak goreng curah sebesar 11.500 per liter dan minyak goreng kemasan sederhana yaitu 13.500 per liter dan minyak goreng kemasan premium yaitu 14.000 per liter. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang kelangkaan minyak goreng terhadap ketahanan nasional. Semoga dengan ini minyak goreng bisa segera stabil kembali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.